Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Masyari. Saya akan mempresentasikan tentang kerangka pengendalian contoh. Baik, selanjutnya. Sebelum kita masukin pembahasan lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui makna kerangka COSO. Apa sih makna kerangka COSO tersebut? Kerangka COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission adalah model yang dirancang untuk memberikan panduan dalam penerapan pengendalian internal. Model ini sering digambarkan dalam bentuk kubus yang terdiri dari 3 divisi utama. Yang pertama yaitu pengendalian, yang kedua komponen pengendalian, dan yang terakhir yaitu unit organization atau unit organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pengendalian. Dimensi ini menjelaskan 3 tujuan utama yang ingin dicapai oleh sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu operation, reporting, compliance. Kita akan membahas satu persatu dengan contoh penerapannya. Yang pertama kita akan membahas dengan operation. Operation atau operasional memastikan bahwa operasi berjalan secara efektif dan efisien. Contoh penerapannya yaitu sebuah pabrik menetapkan standar produksi yang jelas dan melakukan pemeliharaan peralatan secara teratur untuk menghindari downtime. Apa sih downtime tersebut? Downtime adalah periode waktu ketika suatu sistem atau peralatan tidak berfungsi atau tidak tersedia untuk digunakan. Yang kedua yaitu reporting ataupun pelaporan. Menyediakan laporan keuangan dan non-keuangan yang dapat dipercaya, tepat waktu, dan transparan. Contoh penerapannya yaitu perusahaan publik mematuhi standar akuntansi internasional untuk memastikan keakuratan laporan keuangan mereka. Dan yang ketiga yaitu compliance atau kepatuhan. Ini memastikan bahwa organisasi mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Contoh penerapannya yaitu sebuah bank mematuhi peraturan anti pencucian uang dengan melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Selanjutnya kita akan membahas komponen pengendalian. Dimensi ini terdiri dari 5 komponen yang harus ada dalam setiap sistem pengendalian internal. Apa saja? Yaitu control environment, risk assessment, control activities, information dan communication, serta monitoring aktivitas. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dan contoh penerapan. Yang pertama kita akan membahas tentang control environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah fondasi dari pengendalian internal yang mencakup sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen serta dewan direksi mengenai pentingnya pengelolaan internal. Contoh penerapannya yaitu perusahaan menetapkan kebijakan etika kerja yang ketat dan mempekerjakan manajer dan berintegritas tinggi. Maka dari itu sangat penting sekali dalam perusahaan manajernya itu harus mempunyai sikap yang berintegritas tinggi. Mempunyai sikap yang jujur itu sangat penting. Yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko ini apa sih? Penilaian risiko ini proses dari identifikasi dan analisis risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan, serta menentukan bagaimana risiko tersebut akan dikelola. Contoh penerapannya gimana? Contoh penerapannya seperti perusahaan mengimplementasikan analisis SWOT untuk mengidentifikasi utama dalam operasional.
baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu control activities atau kegiatan pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dijalankan secara efektif. Contoh penerapannya yaitu perusahaan menggunakan dual approval system untuk transaksi keuangan guna mencegah fraud. Apa sih fraud itu? Fraud itu yaitu kecurangan. Kecurangan yang terjadi di setiap perusahaan. Banyak sekali orang yang ada di perusahaan itu melakukan fraud. Maka dari itu kita harus mengkontrol aktivitas tersebut agar tidak terjadinya fraud. Dan yang keempat yaitu information dan communication atau informasi dan komunikasi. Proses penyediaan, pencatatan, dan komunikasi. Informasi yang diperlukan untuk menjalankan pengendalian internet. Contoh penerapannya yaitu perusahaan mengimplementasikan sistem laporan untuk memantau dan melaporkan keuangan secara berkala. Dan yang terakhir yaitu monitoring aktivitas atau pemantauan aktivitas. Proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internet secara terus-menerus dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Contoh penerapannya yaitu perusahaan mengadakan audit internal rutin untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian. Selanjutnya, kita akan membahas unit organisasi. Unit organisasi yaitu dimensi ini mengacu pada berbagai unit atau tingkatan dalam organisasi di mana pengendalian ini diterapkan mulai dari entity level, division, operating unit, dan function. Sini kita akan membahas satu persatu. Dan gimana sih contoh penerapannya? Yang pertama yaitu level entitas atau entity level. Pada level ini, pengendalian mencakup keseluruhan organisasi dan melibatkan kebijakan, prosedur, dan lingkungan pengendalian yang diterapkan di seluruh entitas. Contoh penerapannya, seperti kebijakan etika. Perusahaan induk menerapkan kebijakan etika yang berlaku untuk semua karyawan di seluruh anak perusahaan. Ini termasuk pedoman perilaku pelaporan, pelanggaran, dan konsekuensi pelanggaran etika. Yang kedua yaitu divisi atau division. Tingkat ini mencakup bagian-bagian besar dan dalam organisasi yang mungkin beroperasi semi-independen atau berdasarkan lini produk tertentu. Contoh penerapannya yaitu seperti di divisi keuangan. Divisi ini memiliki kontrol internal untuk penganggaran, pengelolaan kas, dan laporan keuangan. Misalnya, mereka menerapkan rekonsiliasi bank bulanan untuk memastikan akurasi catatan keuangan. Selanjutnya operating unit atau unit operasional. Unit ini mencakup bagian-bagian yang lebih spesifik yang bertanggung jawab untuk operasi sehari-hari. Contoh penerapannya, Departemen Produksi. Unit ini menerapkan standar operasional prosedur SOP untuk memastikan produk diproduksi sesuai spesifikasi kualitas. Misalnya, mereka melakukan pemeriksaan kualitas pada setiap tahap produksi untuk mengidentifikasi dan mengatasi cacat produk sebelum barang dikirim ke pelanggan. Yang terakhir yaitu function atau fungsi. Ini adalah tingkat yang lebih rinci lagi dalam organisasi, mencakup tugas-tugas dan fungsi-fungsi lebih spesifik. Contoh penerapannya yaitu tim IT. Fungsi ini menerapkan kontrol akses untuk memastikan hanya karyawan yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Mereka juga melakukan audit keamanan sistem secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaikan kerentanan. Maaf ya, ini tim IT. Saya salah, maaf.
Apa sih hubungan dari setiap sisi-sisinya? Di sini akan kita bahas. Dari setiap sisinya, dari tujuan pengendalian dan komponen pengendalian. Dari setiap tujuan, operasional, laporan, kepatuhan, didukung oleh komponen pengendalian untuk memastikan efektivitas. Contoh, untuk laporan keuangan yang akurat ataupun pelaporan, diperlukan penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi yang tepat, dan pemantauan. Hubungan setiap sisinya terhadap komponen pengendalian dan unit organisasi. Setiap komponen pengendalian diterapkan di semua unit organisasi, dari level entitas hingga fungsi bisnis individu. Contoh, lingkungan pengendalian yang kuat di level entitas membantu memastikan bahwa setiap divisi dan unit operasional mematuhi kebijakan yang sama. Dan yang terakhir yaitu tujuan pengendalian dan unit organisasi. Hubungan dari sisinya, setiap tujuan pengendalian dicapai melalui penerapan yang konsisten di semua unit organisasi. Contoh, efisiensi operasional di level entitas harus tercermin di setiap divisi dan unit operasional. Dengan saling mendukung dan memperkuat semua sisi kerangka COSO, bekerja bersama untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif di seluruh organisasi. Terima kasih. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.